Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di siang hari ini saya berada di Pasca Sarjana YN Ambon. Insyaallah kita akan bincang-bincang terkait jamaah tabligh ya. Kebetulan beliau ini konsentrasi penelitiannya tesis atau disertasi. Konsentrasi disertasi beliau terkait jamaah tabligh khususnya di Provinsi Maluku. Jadi insyaallah sedikit banyaknya beliau memiliki pengetahuan tentang itu, apalagi beliau juga tidak hanya sekedar meneliti tapi memang aktif dan terjun melihat langsung aktivitas jamaah tabligh di lapangan saat ya. Bukan hanya 1 tahun 2 tahun tapi bahkan sudah bertahun-tahun begitu. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan karunia kesehatan sehingga kita masih bisa terus beraktivitas dalam dakwah mengembangkan agama ini. Alhamdulillah kabar beliau baik ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait sejarah jamaah tabligh dan berkaitan dengan jihad ya. Bagaimana jamaah tabligh memandang jihad? Apakah harus dimaknai seperti orang-orang berperang baru dikatakan jihad ya? Di luar perang apakah dikatakan jihad atau tidak? Menurut yang Ustadz ketahui, kira-kira kapan dan seperti apa sejarah masuknya jamaah tabligh di Maluku? Ya, terima kasih. Dakwah jamaah tabligh ini mulai berkembang di Jakarta. Pertama kali dibawa oleh rombongan dakwah dari negara Bangladesh pada tahun 1976. Jadi waktu itu masih masa rezim Orde Baru, di mana gerakan-gerakan Islam itu masih sangat dicurigai. Jadi termasuk jamaah tabligh juga, mulai dari kedatangannya itu sudah dicurigai. Kira-kira ini gerakan radikal atau sekedar mengembangkan dakwah Islamiyah saja. Tetapi alhamdulillah dari pihak pemerintah tidak sampai menutup, melarang sama sekali. Walaupun dalam beberapa kasus para ustadz atau dai jamaah tabligh yang sedang berdakwah di lapangan itu sering didatangi oleh pihak aparat keamanan untuk menginterogasi, tetapi kemudian jawaban yang diberikan oleh jamaah tabligh itu bisa membuat pihak aparat keamanan itu kemudian mempercayai bahwa ini tidak ada kaitan dengan gerakan Islam radikal, apalagi teroris. Jadi ini sekedar berdakwah, mengajak orang untuk melaksanakan amal-amal ibadah seperti salat berjamaah di masjid, baca Quran, zikir, silaturahmi. Jadi sepanjang itu ya jamaah tabligh tidak dianggap sebagai gerakan yang berbahaya. Nah, rombongan dakwah pertama itu datang di Ambon. Jadi 10 tahun dari mulai masuknya di Indonesia, di Jakarta dulu, berselang 10 tahun. Rombongan pertama itu dibawa oleh
seorang amir jamaah, pimpinan jamaah waktu itu biasa dipanggil dengan Dr. Nur. Dia seorang dokter yang punya rumah sakit sendiri di kawasan Ancol, Jakarta. Kurang lebih ada 8 orang. Kedatangan mereka 40 hari di dalam kota Ambon. Mereka bergerak dan sampai ke beberapa desa di Maluku Tengah seperti di Tulehu dan sampai ke Pulau Haruku. Tidak terlalu banyak hasil yang nampak, hanya beberapa orang yang sempat ikut. Tapi dari situ sudah menjadi cikal bakal berkembang dakwah jamaah tabligh di Ambon sampai saat ini. Jadi mereka-mereka yang berhasil diajak oleh rombongan Dr. Nur itu yang kemudian melanjutkan kerja dakwah sampai saat ini. Hanya waktu itu belum punya markas sendiri. Jadi pertama, markas artinya masjid yang dijadikan untuk pusat kegiatan dakwah. Itu disebut dengan markas. Pertama kali secara tidak resmi itu digunakan Masjid Al-Fatah. Jadi kumpul-kumpul begitu saja, musyawarah 1-2 orang, dan kemudian memutuskan untuk dari hasil musyawarah itu memutuskan untuk mengeluarkan rombongan 3 hari. Jadi kerjanya sangat simpel, sederhana. Walaupun mungkin tempat musyawarah itu di pelataran masjid atau di sudut-sudut masjid, tapi itu sudah bisa menghasilkan sebuah gerakan. Di Al-Fatah tidak terlalu lama, kemudian pindah di masjid tetangga Al-Fatah, namanya Masjid Jami. Orang Ambon biasa menyebutnya Masjid Jami. Di masjid ini sudah mulai nampak geliat dakwah. Orang yang ikut sudah mulai banyak. Dan musyawarah sudah hadir sampai 10 orang, bahkan lebih. Dan ada satu malam khusus yang dijadikan sebagai malam pertemuan secara umum, biasa dipanggil malam ijtima, atau dalam bahasa Urdu itu malam Sabgozari. Itu jamaah tabligh sudah bisa mengumpulkan jumlah orang yang agak lebih banyak, sudah puluhan. Mungkin karena terganggu dengan kegiatan ibadah juga, pihak pengurus masjid merasa bahwa agak risih dengan kegiatan jamaah tabligh, kemudian tidak dilanjutkan di Masjid Jami. Akhirnya pindah di Masjid As-Salamah di pinggiran kota di Arsolobar. Dari situlah baru dakwah jamaah tabligh mulai menampakkan hasil yang luar biasa, sampai bisa bukan hanya berdakwah di dalam Pulau Ambon, bahkan sampai ke provinsi-provinsi lain, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi markasnya sudah menjadi menjadi aktif betul. Tapi namanya menumpang, itu pun kadang-kala kegiatan-kegiatan kita harus berbagi ruang dengan jemaah masjid yang ada di situ lagi. Nah, akhirnya di samping sering harus berbagi waktu dengan jemaah masjid yang ada di orang-orang kampung yang ada di sekitar Masjid As-Salamah itu, kita harus berpikir untuk punya markas sendiri juga, supaya kita bebas sepenuhnya bisa bikin kegiatan
maka dicarilah masjid yang kira-kira cocok untuk memberikan sepenuhnya kegiatan untuk jamaah ini kelola masjidnya dan dakwanya. Maka kita dapat masjid di Kecamatan Lehitu. Jadi di luar kota Ambon. Itu sudah masuk kabupaten lain, Kabupaten Maluku Tengah. Hanya walaupun masih dalam satu pulau Ambon. Waktu itu tahun 1998. Tidak sampai 1 tahun terjadi konflik Ambon dan Maluku secara keseluruhan. Jadi dari tahun 1998 masuk 1999 pecah konflik Maluku. Ambon yang menjadi parah terjadi konflik saat itu. Akhirnya kegiatan dakwah betul-betul terhenti karena akses jalan ke sana tertutup. Kita harus melewati perkampungan-perkampungan atau tempat tinggal orang Kristen. Maka dicarilah masjid sebagai markas dakwah di dalam kota dan dapat satu masjid namanya Masjid Nurul Huda beralamat di Jalan Baru, dekat dengan markas pertama dulu, Masjid Jami. Kurang lebih hanya 100 meter. Masjidnya sangat kecil dan fasilitasnya, misalnya fasilitas kamar mandi itu sangat terbatas, toilet sangat terbatas, tempat wudhunya sangat terbatas. Tapi alhamdulillah dalam situasi konflik yang luar biasa itu, dakwah tetap jalan. Jamaah tetap dikirim kemana-mana. Dari markas Jalan Baru itu, jamaah tabligh tetap menggerakkan rombongan-rombongan dakwah untuk bergerak di dalam kota, di luar Pulau Ambon, sampai bahkan di provinsi lain, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan jemaah dari provinsi lain bisa masuk, sementara lagi perang. Bukan hanya jemaah dari provinsi lain di Indonesia yang bisa masuk. Jemaah dari negara luar pun datang. Dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Arab Saudi. Itu datang untuk berdakwah. Jadi seolah-olah perang atau situasi apapun, situasi damai, situasi rusuh, tidak sampai mempengaruhi yang akhirnya menghentikan ini dakwah. Nah, dakwah itu penting untuk tetap jalan. Jadi dalam keadaan yang bagaimanapun, dakwah tetap digerakkan. Oke. Demikian tadi kita sudah mendengarkan tentang sejarah masuknya jemaah tabligh di Maluku, ya, di Jakarta. Nanti 10 tahun kemudian baru masuk ke Ambon, ya, Maluku. Alhamdulillah tadi sampai pada kerusuhan tahun 99, ya. Itu sudah marak-maraknya jihad yang dilakukan. Ada beberapa kelompok yang mungkin saat itu terlibat dalam perang tahun 99 itu, dan ada yang menilai kalau jamaah tabligh itu, atau ada yang menuduh kalau jamaah tabligh itu tidak berjihad. Ya, Satya. Menanggapi hal ini, kira-kira menurut pandangan Ustadz terkait jihad dalam konteks pemahaman jamaah tabligh seperti apa? Arti kata jihad itu artinya kan bersungguh-sungguh. Sedangkan yang dimaksud dengan jihad di sini adalah memperjuangkan agama Allah. Perjuangan untuk agama Allah itu kan sangat luas, ya. Konteksnya sangat luas. Tidak dibatasi maknanya hanya pada istilah qital atau perang. Tapi berdakwah itu juga jihad. Mengembangkan ilmu, ta'lim,
mengajarkan ilmu. Itu juga jihad. Bahkan azan, jihad juga. Semua itu adalah upaya-upaya untuk menyiarkan Islam. Dalam arti yang demikian berarti itu juga jihad. Termasuk dakwah jamaah tabligh kemana-mana itu juga jihad. Jadi jangan dibatasi hanya dalam makna qital saja, perang saja. Itu kan salah satu makna, dan makna itu sangat sempit. Pemahaman mengartikan jihad sebagai qital itu dalam makna yang sangat sempit. Nah, pada saat terjadi konflik Maluku, jamaah tabligh sekarang menghadapi dua permasalahan, yaitu jihad sebagai qital, berperang, dan jihad dalam arti dakwah, mengembangkan Islam. Dakwah dalam makna jihad, dakwah dalam jihad dalam makna qital, memang jamaah tabligh tidak membentuk pasukan perang. Tidak seperti kelompok lain. Wahabi misalnya didatangkan dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana-mana datang, memang tujuannya untuk berperang. Jamaah tabligh sama sekali tidak membentuk suatu pasukan sendiri. Tapi bukan berarti mereka tidak berperang. Hanya tidak menyerang saja. Berperangnya jamaah tabligh waktu itu sekedar bertahan, defensif, tidak ofensif ya. Bertahan di dalam kampung. Jadi kalau ada penyerangan ya mereka ikut berperang membela kampungnya. Di situ yang tidak bisa dipahami oleh kelompok Wahabi ini. Yang mereka tidak pahami itu kemudian dibikin sebagai bahan untuk memperbesar-besar masalah. Apalagi di saat lagi perang sedang bergejolak, jamaah tabligh tetap mengirimkan rombongan-rombongan dakwah untuk keluar berdakwah, keluar dari Ambon, tetap dakwah jalan. Itu yang kemudian oleh mereka dibikin sebagai bahan untuk memprovokasi bahwa memang betul-betul jamaah tabligh tidak mau berjihad. Nah, karena mereka pahami jihad hanya dalam makna qital, makna yang sempit, itu yang kemudian dibikin sebagai provokasi dan menghasut supaya orang Islam jangan ikut jamaah tabligh. Jadi dakwah ini adalah tugas sepanjang masa oleh setiap orang. Olehnya itu tidak harus terhenti oleh situasi-situasi khusus. Dalam keadaan bagaimanapun dakwah harus jalan. Konflik itu kan biar bagaimanapun pada akhirnya akan berhenti juga. Apakah kalau sudah tidak ada konflik kita tidak boleh berjihad? Nah itu, padahal ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah untuk berjihad sepanjang umur melalui dakwah. Dari situ kemudian dapat berkembang dakwah ini ke seluruh alam. Itu salah satu bagian yang paling menarik dari dakwah jamaah tabligh itu. Alhamdulillah.